Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi kita di pertemuan yang ke-8 ini pada mata kuliah Ushul Fiqh. Kemudian salat salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji tentang al-adillah al-mukhtalafi fiha, dalil-dalil yang itu tidak disepakati oleh ulama, atau masadir al-ahkam al-mukhtalaf fiha, sumber-sumber hukum yang tidak disepakati oleh ulama. Sebelumnya kita sudah mengkaji tentang masadir al-ahkam al-muttafaq alaiha, ya, sumber-sumber hukum yang itu disepakati oleh ulama. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Untuk sumber hukum yang tidak disepakati oleh ulama, kita akan memulai dengan yang pertama uruf dan yang kedua saddu zari'ah. Uruf. Pengertian uruf. Dalam kajian usul fiqh, kata uruf sering dikenal dengan adah. Ya, pengertian secara etimologi, kata uruf berasal dari arafa ya'rifu, yang diartikan dengan al-ma'ruf, sesuatu yang dikenal dan diketahui. Pengertian terminologinya, ma ta'arafan nasu wa saru alaihi min qaulin aw fi'lin aw tarkin wa yusamma al-'adah. Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia atau masyarakat dan mereka berjalan berdasarkannya. Maksudnya mereka selalu menjadikannya sebagai pijakan mereka. Baik sesuatu yang dibiasakan itu berupa perkataan atau perbuatan atau kebiasaan sebuah masyarakat dalam menghindarkan atau meninggalkan sesuatu. Dan uruf ini biasa juga dinamakan dengan adah. Ya, jadi dari pengertian ini, uruf itu merupakan sebuah kebiasaan masyarakat. Dan kajiannya yang kaitannya dengan sumber hukum, apakah sesuatu kebiasaan masyarakat bisa dijadikan landasan dalam penetapan hukum. Pembagian uruf berdasarkan sesuai atau tidak sesuainya dengan syara atau hukum Islam terbagi kepada dua. Yang pertama, uruf sahih, huwa ma ta'arafan nas wa la yukhalifu dalilan syar'iyyan wa la yahillu muharraman wa la yubtilu wajiban. Sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Ya, jadi uruf sahih ini kebiasaan masyarakat yang itu sesuai dengan syara atau sesuai dengan hukum Islam. Contohnya apa? Kebiasaan masyarakat dalam pernikahan, keluarga laki-laki memberikan sebagian pemberian berupa materi kepada keluarga perempuan. Pemberian ini tidak bertentangan dengan syara atau hukum Islam. Uruf fasid yang kedua, huwa ma ta'arafan nas walakin yukhalifu dalilan syar'iyyan wa yuhillu muharraman wa yubtilu wajiban. Sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi kebiasaan ini bertentangan dengan dalil syara dan menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Jadi ketika ditemukan sebuah kebiasaan masyarakat yang itu tidak sesuai dengan syara atau hukum Islam, maka dia dikatakan kebiasaan fasid atau uruf fasid. Contohnya apa? Kebiasaan masyarakat dalam melakukan pinjam-meminjam terhadap rentenir. Ya, karena rentenir itu sendiri, praktek rentenir yang merupakan riba nasi'ah itu diharamkan dalam ajaran Islam. Hujahan uruf. Ya, sebagaimana sudah dibagi tadi bahwasanya uruf itu berdasarkan kesesuaian atau tidak sesuainya dengan syara atau hukum Islam terbagi pada dua, ya, uruf sahih dan uruf fasid. Ya, pertama uruf sahih, huruf yang sesuai dengan syara atau hukum Islam harus dijadikan pertimbangan dalam pelahiran hukum dan dalam menetapkan sebuah keputusan, sebab yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat sudah menjadi sebuah kebutuhannya dan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat tersebut.
Selama itu tidak bertentangan dengan syarak, maka ia harus dijadikan pertimbangan. Dalilnya, dalil aklinya atau dalil logikanya, uruf sahih sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena sesuatu yang dilakukan oleh terus-menerus oleh masyarakat berarti mereka butuh terhadap sesuatu tersebut. Biasa dilakukan dalam rangka menghindarkan kesulitan. Ya, apabila ia tidak dibolehkan, maka manusia akan mengalami kesulitan. Adapun uruf fasid atau uruf yang bertentangan dengan syarak atau hukum Islam, maka ia tidak bisa dianggap sebagai landasan dalam penetapan hukum. Seperti tidak diperbolehkan melakukan akad riba, seperti rentenir tadi ya, atau akad yang mengandung unsur penipuan, walaupun itu sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Jadi walaupun masyarakat sudah biasa melakukan transaksi jual beli dengan ada unsur penipuan, itu tidak bisa dijadikan landasan untuk terus melakukan perbuatan tersebut atau untuk menjadikan perbuatan tersebut suatu yang boleh di tengah masyarakat. Kaidah fikih yang berkaitan dengan uruf dan penerapannya di zaman sekarang. Ya, kaidah yang pertama itu al-'adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan dasar hukum. Contohnya, memasuki kamar mandi umum. Ya, masuki kamar mandi umum sebagaimana yang jamak dilakukan sekarang, bahwasanya ketika seorang masuki kamar mandi itu mereka membayar 2.000, ya. Tidak memandang banyak sedikit air yang digunakan atau waktu yang dipakai, tetap membayar 2.000. Jika dibawakan ke yang seharusnya, yang lazimnya itu ketika seseorang lebih banyak memakai air, tentu dia harus lebih banyak membayar. Tapi penetapan pembayaran 2.000 itu udah biasa dilakukan oleh masyarakat dan dia bisa dijadikan landasan hukum bahwasanya perbuatan itu boleh. Terus bai'us salam. Bai'us salam itu jual beli di mana samannya, hartanya atau pembayarannya dilakukan di awal dan mabi'nya barang yang diperjualbelikan diterima kemudian. Ya, dan ini dibolehkan dalam ajaran Islam. Pada hakikatnya jual beli itu di mana barang dan harganya itu harus sama-sama diserahkan. Tetapi ini dibolehkan karena memang perbuatan ini sudah merupakan kebiasaan di masyarakat. Mereka biasa melakukan karena memang masyarakat membutuhkan terhadap akad seperti ini. Ya. Terus yang ketiga, bai'u al-istisna. Ya. Bai'u istisna ini itu apa? Jual beli juga di mana pembayarannya bisa di awal, bisa dicicil, dan barangnya kemudian. Dan barangnya ini belum jadi. Misalnya apa? Misalnya seseorang mau open order ya, mau memesan baju. Ya, memesan baju, dia bayar di awal, misalnya DP-nya misalnya dia bayar 200.000 dan harga bajunya 500.000, sisanya dia bayar ketika barang sudah dia terima. Itu yang bai'u al-istisna. Juga jual beli seperti misalnya seorang mau menikah, dia mau memesan seperangkat peralatan kamar, dia bayar di awal atau dia cicil, nanti barangnya dia dibuat sesuai dengan permintaan pembeli. Itu yang bai'u istisna ya. Terus yang keempat juga jual beli buah-buahan dan sayur-sayuran yang masih di kebun dengan baru kelihatan sebagian buahnya dengan alasan darurah yang sudah atau darurah suatu darurat ya atau hajah yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Nah, 4 bentuk akad ini dibolehkan dengan alasan dia merupakan sebuah kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat. Dan kebiasaan ini tidak bertentangan dengan hukum syara'. Implikasi perubahan uruf. Yang jadi pertanyaan, ketika sebuah kebiasaan masyarakat berubah, apakah perubahan tersebut berpengaruh terhadap penetapan sebuah hukum? Ya, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, la yunkaru tagayyurul ahkam bi tagayyuril azmina wal amkina wal ahwal wal awaid. Tidak diragukan terjadinya perubahan hukum dengan perubahan zaman, ya, dan tempat dan kebiasaan. Makna kaidahnya, hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan uruf ya, atau kebiasaan masyarakat
tidak berdasarkan pada nas, akan berubah berdasarkan perubahan kebiasaan masyarakat. Sebab dengan adanya perubahan zaman, maka kebutuhan manusia akan berubah pula. Jadi di sini digarisbawahi, ketika ditemukan sebuah hukum yang itu ditetapkan berlandaskan uruf atau kebiasaan masyarakat, maka dia akan berubah sesuai dengan perubahan kebiasaan masyarakat. Contohnya, dahulu dalam membeli rumah cukup dengan hanya melihat satu dari ruangan rumah. Ya, kenapa demikian? Karena zaman dahulu orang membuat sebuah rumah, dan yang misalnya rumah tersebut memiliki 5 ruangan, itu kelima-lima ruangannya memiliki bentuk yang sama. Jadi khiyar ru'yahnya diputuskan ketika pembeli cukup dengan melihat satu ruangan aja, karena selebihnya ruangannya bentuknya sama. Sedangkan di zaman sekarang bentuk ruangan rumah yang sudah berubah-ubah, ya. Maksudnya apa? Misalnya di rumah tersebut ada 7 ruangan, ya, ketujuh ruangan itu tidak memiliki bentuk yang sama. Maka khiyar ru'yahnya baru bisa diputuskan ketika sudah melihat semua ruangan dari rumah. Pembeli harus melihat semua ketujuh dari ruangan rumah yang ada. Jadi dengan perubahan kebiasaan masyarakat dalam membuat pola rumah, membuat rumah, ya, ruangan rumah, maka juga berubah hukum dalam khiyar ru'yah. Selanjutnya, konsep saddu zari'ah. Secara bahasa, saddu zari'ah itu terdiri dari dua unsur kata, ya, saddu dan zari'ah. Saddu artinya apa? Menutup atau melarang, bermakna man'u, ya. Sedangkan zari'ah apa? Al-wasilah yatawassalu biha ila syai' sawa'un kana hissiyan aw ma'nawiyan. Sarana untuk mengantarkan kepada sesuatu, baik sarana tersebut sesuatu yang hissi bisa dilihat oleh panca indera atau maknawi, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Secara istilah ulama usul fiqh mendefinisikan saddu zari'ah dengan huwa man'u kulli ma yatawassalu bihi ila syai' al-mamnu' al-mustamil ala mafsadah aw madarrah. Ia adalah melarang setiap perbuatan, ya, yang mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang dan perbuatan tersebut mengandung kerusakan dan mudarat. Jadi sini dari pengertian ini bisa kita lihat pada hakikatnya sesuatu yang dilarang itu pada asalnya hukumnya boleh. Kemudian sesuatu yang boleh tersebut, yang mubah tersebut dilarang karena dia akan mengantarkan kepada kerusakan atau mengantarkan kepada kemudaratan. Perbedaan ulama dalam berhujjah dengan saddu zari'ah. Kini, dalam menjadikan saddu zari'ah landasan dalam penetapan hukum, ulama terbagi kepada dua pendapat. Yang pertama, Maliki dan Hanabilah Handali mengatakan innahu min adillatil fiqh. Ia merupakan salah satu dalil fikih. Ya, salah satu metode dalam menetapkan hukum. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, pengikut mazhab Hanafi dan pengikut mazhab Syafi'i, annahu laisa min adillatil fiqhi. Ia tidak bisa dijadikan landasan dalam menetapkan hukum fikih. Ya. Jadi sini kita lihat dalil ulama yang berhujjah dengan saddu zari'ah, yaitu pengikut mazhab Maliki dan Hanabilah. Dalilnya yang pertama firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'udwan bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Jadi di sini nih, kenapa Allah melarang Muslim untuk memaki sembahan orang-orang kafir? Ya, karena dengan perbuatan tersebut mereka juga akan memaki Allah itu. Dan di sini terlihat di mana Allah melarang sebuah perbuatan ketika perbuatan itu menimbulkan mudarat. Dalil yang kedua sunnah, qaulun Nabi, inna min akbaril kabair ayyal'an ar-rajul walidayhi. Qila ya Rasulullah, kaifa yal'an walidayhi? Qala yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Rasulullah SAW bersabda, termasuk dosa besar yaitu seseorang yang melaknat kedua orang tuanya.
Ya, maka dikatakan atau ditanyakan, "Ya Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya?" Ya Rasulullah menjawab, "Ia cela ayah dan ibu orang lain, maka ayah dan ibunya akan dicela balik." Nah, jadi di sini ini terlihat praktek dari praktek dari Saddu Zariyah di mana Rasulullah melarang seseorang untuk mencela orang tua orang lain karena itu akan mengantarkan terhadap perbuatan terhadap kemudaratan di mana dia akan mencela orang tuanya. Kata Saddu Zari'ah, melihat kepada akibat yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membagi Zari'ah kepada beberapa tingkatan. Yang pertama, Zari'ah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan, seperti meminum minuman yang memang memabukkan. Yang kedua, Zari'ah yang ditentukan untuk perbuatan yang mubah. Sebenarnya dia ditujukan untuk perbuatan yang dibolehkan, namun diniatkan untuk perbuatan yang dilarang. Ya, contohnya nikah muhallil. Maksudnya apa? Sebenarnya pernikahan itu boleh kan? Nah, tapi karena dia diniatkan untuk sesuatu yang dilarang, yaitu agar perempuan yang dinikahi bisa balik lagi ke suaminya yang telah menceraikannya 3 kali. Nah, dengan niat ini maka pernikahan ini diharamkan. Yang ketiga, Zari'ah yang semula ditentukan untuk perbuatan yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun mengantarkan kepada kerusakan, dan kerusakan yang ditimbulkan lebih besar dari kebaikannya. Ya, contohnya adalah berhiasnya wanita yang baru ditinggal mati oleh suaminya. Ya, kenapa dia dilarang? Ya, nah, pada asalnya berhiasnya wanita itu dibolehkan. Ya, tetapi kenapa dia dilarang? Karena dia akan mengantarkan pada kerusakan. Nah, kerusakan yang ditimbulkan itu lebih besar daripada kebaikannya. Nah, bisa jadi ada orang lain yang tertarik sedangkan dia wajib menjalani masa iddah. Yang keempat, Zari'ah yang semula ditentukan untuk perbuatan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contohnya adalah melihat wajah wanita yang dipinang. Ini pembagian Saddu Zari'ah menurut Ibnu Qayyim. Selanjutnya pembagian Saddu Zari'ah menurut Imam Syatibi. Tidak jauh berbeda dengan pembagian Saddu Zari'ah menurut Ibnu Qayyim. Imam Syatibi membaginya kepada yang pertama, perbuatan yang dilakukan tersebut pasti membawa kemafsadatan atau kerusakan. Ya, jadi 100% membawa kerusakan. Contohnya apa? Contohnya seorang yang memasang perangkap untuk hewan buas di depan rumah orang lain, dan rumah tersebut ada di hutan. Ya, ketika dia memasang perangkap untuk menangkap hewan buas itu kan sesuatu yang bolehkan. Tetapi perangkap tersebut dia pasang di bawah tangga rumah orang lain. Ini perbuatan ini 100% akan mendatangkan kepada mudarat, dan ini diharamkan. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan yang kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan atau kemudaratan. Ya, jadi perbuatan yang dibolehkan tersebut dilarang. Kenapa? Karena dia 75% akan mendatangkan mudarat. Ya, contohnya apa? Contohnya menjual senjata ke negara yang sedang konflik. Ya, itu kemungkinan besar dia akan menggunakan senjata tersebut untuk menyerang negara lain, atau seorang yang temukan seorang yang lagi mengejar orang lain dan mereka lagi bermusuhan atau bertengkar. Meminjamkan senjata ke dia itu akan mengakibatkan mudaratan 75%, akan menimbulkan mudarat. Yang ketiga, perbuatan yang dilakukan sama kuatnya mendatangkan mafsadah atau tidak. Jadi asal perbuatannya boleh, tapi dilarang apa? Karena kemungkinan 50% menimbulkan mudarat, 50% tidak menimbulkan mudarat. Contoh di sini ini yaitu apa? Contohnya kebiasaan untuk jual beli kredit. Ya, jual beli kredit yang dilakukan oleh masyarakat. 50% itu bisa membawa kepada riba.
walaupun dalam praktiknya sebagian tidak membawa kepada riba. Ya. Terus pembagian yang keempat, 25% tidak membawa kepada kemudaratan. Ya. Perbuatan itu asalnya mubah atau boleh, tetapi ada kemungkinan untuk terjadi kerusakan, atau ketika perbuatan itu dibolehkan maka akan membawa kepada kerusakan. Contohnya apa? Bisa diambil contoh dengan Ibnu Qayyim tadi, melihat wanita yang dipinang, ya, itu sedikit bisa jadi ada kemungkinan untuk mendatangkan mudarat atau kerusakan. Terus aplikasi sadu zariah di zaman kontemporer, di sini mengibahkan harta pada awalnya merupakan perbuatan yang baik, ya, karena mengandung maslahah. Hibah ini memberikan harta kepada orang lain, ya. Itu sebenarnya perbuatan yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Kenapa? Karena mengandung kebaikan di sana. Tetapi bila niatnya tidak baik, yaitu untuk menghindarkan kewajiban zakat, maka hukum hibah atau belanja tersebut menjadi haram. Di sini terlihat gimana perbuatan hibah yang asal hukumnya mubah boleh, tapi karena dia diniatkan atau membuat mafsadah di mana seorang berlepas diri dari kewajiban zakat, maka akhirnya hibah pada saat itu dilarang. Terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari ini berkaitan dengan dua sumber hukum yang diperselisihkan oleh ulama. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa diambil manfaatnya dan diberkahi. Silahkan dieksplorasi lagi pengetahuannya dengan membaca sumber-sumber referensi baik yang berbahasa Arab atau tidak berbahasa Arab. Kita tutup pertemuan kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.